Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasa kita singkat dengan PPU. Sebenarnya dalam penyelesaian soal PPU ini dia kan pemahaman umum. Terkadang di dalam soal itu teks ada kalanya dia tidak berguna karena dia memang hanya menanyakan pemahaman umum kita atau pemahaman istilah-istilah dari kata-kata yang udah umum kita tahu. Jadi kita hanya mensuruh cari tahu artinya saja. Yuk kita lihat soalnya. Oke, untuk soal nomor 1 ini, istilah sembilu dalam paragraf tersebut bermakna apa? Nah, kata-kata sembilu itu dia terletak di paragraf pertama. Namun di soal dia tidak menjelaskan apa itu sembilu. Karena kembali lagi bahwa ini adalah bahasanya pemahaman umum, maka sembilu itulah istilah yang biasa kita gunakan, yang udah biasa kita dengar. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang B, kulit buluh yang tajam seperti pisau. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks di atas adalah. Oke, pesanggrahan ini dia terletak di paragraf ketiga, yang dimana kata kalimatnya itu berbunyi mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah, bahkan membangun pesanggrahan. Jadi pesanggrahan di sini yang paling tepat adalah yang A, katanya gua semedi, benteng, kerajaan, saluran irigasi, tempat peristirahatan. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah yang E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3 itu dia menanyakan frasa bulan Kartika. Oke, bulan Kartika ini dia terletak di paragraf keempat baris yang pertama. Nah, sebelum kita cari atau cek jawabannya, adik-adik pasti udah paham yang namanya frasa. Kalau frasa itu dia adalah gabungan kata yang terbentuk dari dua kelompok kata atau lebih. Oke, kita lihat. Oke, kita baca kembali paragraf 4. Bila malam tiba pada bulan Kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Para penyair datang dengan tanah dan karas setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Di sini mereka menyerahkan diri kepada rembulan. Jadi frasa dari Kartika bulan ini yang tepat berdasarkan teks di atas adalah yang B jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, soalnya adalah istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut berarti. Oke, ini masih terdapat di paragraf keempat setelah Kartika bulan tadi. Oke, kita lihat bahasanya di sini para penyair datang dengan tanah dan karas setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Jadi, pemahaman umum kita karas. Karas itu dia cocoknya jawabannya di sini adalah yang A. Itu jawabannya yang A ya, Dedek. Oke, lanjut kita ke teks berikutnya. Teks ini dipergunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Untuk soal nomor 5 sampai nomor 8 itu soalnya hanya menanyakan istilah-istilah atau makna istilah yang digunakan dalam teks. Jadi sebenarnya tanpa bantuan teks pun dia tanyakan istilah, seharusnya kita udah bisa jawab. Karena kembali lagi ini adalah pemahaman umum. Dan di pemahaman umum ini beragam ya, tidak semuanya kata-katanya sulit. Ada yang udah biasa kita dengar. Tapi biasa kita dengar, apakah kita mencari tahu artinya? Itu yang jadi masalah ya. Oke, kita cek untuk soal yang nomor 5. Kata akselerasi dalam teks tersebut bermakna. Oke, kakak yakin kalau kata-kata akselerasi adik-adik udah pada tahu. Akselerasi di sini yang paling tepat yang mana? Apakah pengampunan akselerasi? Tidak mungkin. Laju, pemulangan, instrumen keuangan, pengukuran. Berarti jawaban nomor 5 itu adalah yang B yang paling tepat. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Nomor 6, istilah amnesti dalam teks tersebut berarti. Oke, amnesti itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai penghapusan atau pengampunan hukuman terhadap pajak. Jadi
istilahnya itu berarti kalau yang amnesti istilah yang ditanyakannya berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang C ya. Amnesti itu pengampunan atau penghapusan pajak. C jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 7. Berdasarkan teks tersebut yang dimaksud dengan repatriasi: A. Pemulangan kembali ke negara asal. B. Harta keuangan bebas risiko. C. Instrumen keuangan. D. Instrumen jangka pendek. E. Pengampunan dan penghapusan. Oke, kalau pengampunan penghapusan tadi dia adalah amnesti. Oke, kalau repatriasi itu dia adalah yang A. Jawaban yang paling tepat. A jawabannya. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir untuk paragraf yang kedua. Dalam paragraf di atas kata konsensus berarti apa? Oke, konsensus ini udah umum nih, kita dengar, udah sering nih harusnya kita dengar kata konsensus. Konsensus itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Berarti jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 8 ini adalah yang C. Oke, untuk teksnya yang kedua paham ya, kita lanjutkan ke teks yang ketiga. Oke, lanjut kita ke teks ketiga untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, kita baca soal nomor 9 dulu. Kata sintesis dalam paragraf pertama teks tersebut dapat berarti apa? Oke, di sini dia tidak menjelaskan apa itu sintesis. Cuma di sini dia yang katanya adalah atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler, mesin terkecil di dunia berukuran lebih kecil. Berarti sebagai pengetahuan umum kita yang dikatakan dengan sintesis itu dia adalah yang C, reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Berdasarkan teks tersebut, definisi kata molekuler adalah, oke, sama halnya dengan nomor 9, dia tidak menjelaskan arti molekuler. Oke, molekul itu dia adalah satu hal yang saling berhubungan. Jadi di sini definisi kata molekuler dapat kita artikan sebagai adalah bersangkutan dengan molekul. Berarti jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Oke adik-adik, selesai pembahasan kita untuk hari ini soal pengetahuan dan pemahaman umum. Insyaallah Senin depan kita lanjutkan lagi. Aku ucapkan terima kasih. Salam juara.